Krim Mabes Polri menetapkan Rizik Syihab sebagai tersangka kasus kerumunan di Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Bareskrim juga menyatakan acara Rizik Syihab di Megamendung tidak ada kepanitiaan. Setelah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan terkait kerumunan di kawasan Petamburan, Tanah Abang, Rizik Syihab juga ditetapkan sebagai tersangka kerumunan di Megamendung, Bogor 13 November lalu. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Tindak Pidana Umum Brigadir Jenderal Andi Rian Jayadi. Rizik sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus kerumunan di acara peletakan batu pertama Pesantren Alam Agrokultural Markas Syariah di Gadok, Bogor. Andi menambahkan, acara tersebut juga tidak ada susunan kepanitiaan. Di Megamendung itu udah ada tersangka ya? Udah. Tersangkanya siapa Bang? NS, Rizik. Oh, udah nanya Rizik. Tersangkanya Rizik juga, ya. berarti dia juga tersangka juga ya? Sama yang, panitia-panitia lainnya juga kan? Dia tidak ada kepanitiaan di sana. Oh, baru dia langsung. Tidak ada kepanitiaan. Namun Andi belum dapat mengatakan kapan waktu gelar perkara kasus kerumunan di Megamendung tersebut. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Hasil rapid test antibodi reaktif Sekretaris Jenderal Habib Rizik Center Haikal Hasan batal diperiksa polisi. Awalnya Haikal akan diperiksa sebagai saksi terkait videonya yang mengaku bermimpi bertemu Nabi Muhammad. Sekretaris Jenderal Habib Rizik Center Haikal Hasan mendatangi Mapolda Metro Jaya pagi tadi. Haikal dijadwalkan akan diperiksa sebagai saksi terkait videonya yang mengaku bermimpi bertemu Nabi Muhammad. Saya nggak tahu yang rekam, orang saya nggak pernah nyebarin ke mana-mana. Kan saya lagi ngehibur. Sekarang gini deh, ada orang meninggal karena kecelakaan. Boleh nggak kita hibur? Udah, jangan nangis, gitu. Namun setelah rapid test antibodi, hasilnya Haikal Hasan dinyatakan reaktif COVID-19. Pemeriksaan pun batal dilakukan. Haikal langsung digiring ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta untuk tes PCR. Sebelumnya Haikal Hasan dilaporkan atas tuduhan ujaran kebencian, penistaan agama dan menyebarkan berita bohong oleh Sekretaris Jenderal Forum Pejuang Islam Husin Syihab. Anak saya yang kedua, lagi saya gendong, Allah panggil lagi. Namanya Salma Hanifah. Saya nangis sejadi-jadinya. Demi Allah di kubur ini, demi Allah di waktu hujan ini, tiba-tiba, enggak lama, Rasulullah datang. Dan beliau memegang tangan Umar, anak saya. Demi Allah memegang tangan Salma, anak saya. Seraya Rasulullah berucap kepada saya, jangan takut, kata Rasulullah. Jangan khawatir, ya Rasulullah, kata Rasulullah. Salmah dan Umar bersama saya. Demi Allah, saya mendengar langsung Rasulullah berkata demikian di telinga saya. Namun Haikal mengaku pernyataan dilontarkan semata-mata untuk menghibur keluarga anggota FPI yang meninggal. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden atau KSP Ali Muhtar Ngabalin diperiksa polisi. Ngabalin diperiksa sebagai pelapor kasus dugaan pencemaran nama baik. Bersama kuasa hukumnya, Ali Muhtar Ngabalin tiba di Mapolda Metro Jaya Rabu sore. Ngabalin diperiksa sebagai pelapor atas kasus dugaan pencemaran nama baik. Sebelumnya Ngabalin melaporkan 2 orang ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah melalui media elektronik. Ngabalin merasa difitnah karena turut dikaitkan dalam pusaran kasus suap yang menjerat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo. Akibat fitnah itu, Ngabalin mengaku sampai dikeluarkan dari grup WhatsApp di lingkungan istana. Ini sangat mempengaruhi beberapa kawan-kawan karena saya itu dikeluarkan dari WA grup kami di lingkungan istana dan KSP yang setiap hari bekerja mempelajari dan mempersiapkan beberapa narasi-narasi publik untuk Bapak Presiden. Itu satu. Yang kedua, kalau bisa dibuka pesan di handphone saya ini, ribuan orang menanyakan apakah benar kamu itu disogok sama penyuap, apakah benar kamu itu ikut merampok dan lain-lain sebagainya.
Mereka tahu saya, tapi namanya juga mereka yakini bahwa saya manusia biasa. Dan saya bagaimana menjawab banyak itu susah bagi saya. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Rabu sore kembali menggelar sidang dugaan suap mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi. Agenda sidang mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan dari Jaksa Penuntut Umum. Salah satu saksi yang dihadirkan dari 7 saksi yakni Muhammad Basori yang merupakan kuasa hukum Hengki Sunyoto mengaku kliennya tidak memiliki kaitan dengan kasus yang sedang dihadapi terdakwa. Saksi Muhammad Basori juga mengaku jika Hengki Sunyoto merasa dizolimi karena ada pihak-pihak yang mengkaitkan kliennya dengan kasus yang kini menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi. Hengki Sunyoto merupakan Direktur Multikom Indrajaya Terminal yang rumahnya sempat digeledah KPK. Menyikapi keterangan saksi tersebut, kuasa hukum Nur Hadi Rujito meyakini jika kliennya tidak bersalah. Selaku saksi hari ini dia menyampaikan bahwa perkara ini tidak ada hubungannya dengan dia, ya. Perkara ini tidak ada hubungannya dengan Pak Nur Hadi, ya. Kemudian beliau juga menyampaikan bahwa Hendra dikait-kaitkan dengan perkara ini karena dia merasa didolimi, ya. Dan semua persoalan ini nanti akan diungkapkan ketika Hendra. Pemirsa, Presiden Joko Widodo melantik 6 menteri baru di Kabinet Indonesia Maju. Selain itu, Presiden juga melantik 5 wakil menteri yang akan membantu menteri untuk menjalankan tugas pemerintahan. Presiden Joko Widodo melantik 6 menteri baru di Istana Negara Jakarta pagi tadi. Pelantikan digelar secara singkat dengan menerapkan protokol kesehatan. Mereka yang dilantik adalah Tri Risma Harini sebagai Menteri Sosial, menggantikan Juliari Batubara yang jadi tersangka KPK. Risma akan memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial dengan menggandeng Kementerian Dalam Negeri untuk memperbarui data kependudukan. Karena hari ini diupdate, mungkin hari ini pula ada yang meninggal dan pindah dan sebagainya. Nah, itu yang harus kita terus tangani day to day, dan terus terang kita akan lakukan semuanya itu dengan transparan dan tidak ada lagi cash atau tunai dalam bentuk apapun, tapi kami akan menggunakan semua transaksi secara elektronik dan juga masukan-masukan dari daerah kami akan gunakan elektronik yang cepat sehingga perbaikan-perbaikan data bisa segera kami lakukan. Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, dilantik menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, menggantikan Wisnu Tama Kusubandio. Dengan jabatan barunya ini, Sandi akan berusaha untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di bidang pariwisata. Menggandeng semua pihak, karena ini tugas berat, kami sangat prihatin, jutaan lapangan pekerjaan yang terdampak di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, dan kami akan berjuang untuk mempertahankan dan mengembangkan pemberdayaan agar kita bisa membuka lapangan kerja seluas-luasnya dan mempertahankan tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, terutama di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Sementara Budi Gunadi Sadikin menjadi Menteri Kesehatan, menggantikan Terawan Agus Putranto. Wahyu Trenggono dilantik menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan, menggantikan Menteri Edi Prabowo yang tertangkap korupsi izin ekspor benih lobster. Selain itu, Yakut Khalil Kaumas dilantik jadi Menteri Agama, menggantikan Fahrul Razi. Nama terakhir yang masuk Kabinet Jokowi adalah Muhammad Lutfi. Lutfi menggantikan politikus PKB Agus Suparmanto sebagai Menteri Perdagangan. Selain melantik 6 menteri, Presiden Joko Widodo juga melantik 5 wakil menteri. 5 wakil menteri akan membantu pemerintahan untuk menjalankan tugas pemerintahan. Wakil Menteri Kesehatan diisi oleh Dr. Dante Saksono Harbuono. Dr. Dante merupakan dokter spesialis penyakit dalam. Sementara Wakil Menteri Pertahanan diisi oleh Kepala Staf Umum TNI Letjen Muhammad Herindra. Wakil Menteri Pertanian diisi oleh mantan Bendahara PBNU Harfiq Hasnul Kolbi.
Wakil Menteri BUMN diisi oleh Pahala Nugraha Mansuri yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara. Edward Omar Syarif Hiaris yang merupakan Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum UGM menjabat sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai dilantik Presiden, 6 Menteri dan 5 Wakil Menteri langsung mendatangi kantor baru mereka. Mereka menggelar serah terima jabatan dan bertemu dengan para pejabat eselon 1. Kementerian Sosial menggelar serah terima jabatan Menteri Sosial. Tri Risma hari ini resmi menjabat Menteri Sosial, menggantikan Muhazir Effendi yang didapuk sebagai Menteri ad interim usai Juliari Batubara tersandung kasus korupsi. Risma dan Muhazir menandatangani berita acara serah terima jabatan pada Rabu pagi. Selama 10 tahun Risma menjabat sebagai Wali Kota Surabaya. Ia telah makan manis asam garam untuk merangkul kaum marginal di Surabaya, mulai dari pengemis, pengamen hingga tunawisma. Risma berjanji akan memperbaiki penyaluran dana bantuan sosial COVID-19 dengan pemuktahiran data. Acara serah terima jabatan dilakukan di Gedung Kementerian Agama dan disiarkan secara daring. Gus Yakut menegaskan komitmennya untuk menjadi menteri bagi semua agama di Indonesia. Ia menegaskan tidak boleh ada perbedaan perlakuan atau diskriminasi bagi semua agama di Indonesia. Yakut Khalil Kaumas merupakan Ketua Umum GP Ansor. Ia juga seorang putra dari Kiai ternama Kiai Haji Muhammad Khalil Bisri, yang juga salah satu pendiri Partai Kebangkitan Bangsa. Wisnu Tama Kusubandio resmi menyerahkan jabatannya kepada Sandiaga Uno. Serah terima jabatan diselenggarakan di Balai Rung Susilo Sudarman, Kementerian Parekraf, Jakarta pada Rabu pagi. Sandiaga Uno menerima naskah dan dokumen strategis Kemenparekraf 2020-2024. COVID-19 ini mengubah segalanya, terutama pada saat saya 2 minggu terakhir melakukan pemulihan. Saya bertafakur, bertadabur, berkontemplasi, refleksi bahwa akhirnya kita semua harus bersatu padu untuk memberikan kontribusi terbaik, sumbangsih kepada bangsa dan negara. Singkirkan kepentingan pribadi, politik, atau golongan. Semua kita lakukan demi bangsa dan negara. Dan jika negara memanggil, pada saat inilah menurut saya tanggung jawab ada di pundak masing-masing daripada kita. Terima kasih. Usai dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi langsung ke kantor Kementerian Perdagangan. Serah terima jabatan dengan Mendak sebelumnya Agus Suparmanto dilakukan secara tertutup. Sama seperti Menteri Perdagangan, Menteri Kesehatan baru Budi Gunadi Sadikin langsung menyambangi kantornya di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, didampingi Wamenkes Dante Saxono Harbono. Sementara Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang menggantikan Edi Prabowo menuju kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk bertemu para eselon 1. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah tengah berupaya meningkatkan omset usaha mikro kecil menengah di tengah pandemi. Dan kali ini pemerintah menggandeng pengusaha perhotelan dan jasa akomodasi. Penandatanganan kerjasama para pengusaha UMKM bersama PT APC Indonesia atau EDKOR dan Bank Negara Indonesia dilakukan di Balikpapan, Kalimantan Timur. Ini merupakan langkah dukungan program pemerintah terkait peningkatan dan penggunaan produk dalam negeri melalui pemberdayaan UMKM di Provinsi Kalimantan Timur. Dalam kegiatan ini juga dilakukan penandatanganan kontrak penyediaan kebutuhan hotel antara AKOR dan UMKM dan juga pemberian modal perkreditan kepada para pelaku UKM di Balikpapan. Berdasarkan kurasi yang dilakukan oleh pihak hotel bersama dengan Dinas Perdagangan, dari 230 UMKM yang ada di Kalimantan Timur yang bisa dikerjasamakan dengan hotel baru 5 industri. Tapi ini tentu saja hanya tahap awal ya. Langkah ini sebagai bentuk komitmen Kementerian Perdagangan dalam mencanangkan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada 14 Mei 2020. Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo agar mendorong peningkatan konsumsi produk dalam negeri khususnya produk UMKM. Sekarang ini dengan jaringan perhotelan dulu, karena kalau kita satu-satu kan
usaha hotel ya berapa lah dampaknya. Tapi kalau jaringan hotel, ini kan jaringan yang dimiliki apa itu ada 150 hotel, ada 38.000 kamar. Itu tidak ada Indonesia semua. Pemerintah masih akan mengevaluasi kendala-kendala kerjasama UMKM yang mampu diserap perhotelan. Sebab dari 236 UMKM, baru terserap 5 UMKM yang mampu diterima untuk bekerja sama. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Pemirsa, sepanjang tahun 2020 di tengah pandemi, PT MNC Capital Indonesia Tbk beserta unit usahanya telah memberikan kontribusi positif terhadap kinerja bisnis perseroan. Dalam rapat umum pemegang saham luar biasa PT MNC Capital Indonesia Tbk terungkap, perseroan tidak hanya membukukan laba bersih, namun turut memperkuat pertumbuhan ekonomi Indonesia. PT MNC Capital Indonesia Tbk dengan nama emiten BCAP atau Perseroan sepanjang tahun 2020 menunjukkan kinerja pengembangan bisnis yang baik dan positif. Meski dihadapkan dengan pandemi COVID-19, Perseroan berhasil membukukan pendapatan konsolidasian hampir 1,8 triliun rupiah dengan laba bersih 16,8 miliar rupiah. Kinerja positif ini tidak terlepas dari Perseroan dan entitas anak usaha yang fokus pada pengembangan layanan keuangan digital dan menjadi pelopor penyedia jasa keuangan digital paling terintegrasi di Indonesia. Hal ini diungkapkan dalam rapat umum pemegang saham luar biasa PT MNC Capital Indonesia Tbk yang juga menyetujui perubahan susunan pengurus Perseroan. Jadi komisaris independen yang sebelumnya mengundurkan diri, terus kami ganti hari ini. Kemudian kami menambahkan satu direksi yang baru untuk memperkuat jajaran direksi untuk menyambut tantangan kita di 2021. Target yang paling utama adalah kami pengen punya layanan keuangan digital yang terintegrasi, di mana layanan-layanan digital ini tidak berdiri sendiri, tapi bisa berkolaborasi satu dengan yang lain. Melalui berbagai unit usaha di bawah MNC Capital, Perseroan telah ikut serta dalam memperkuat pertumbuhan perekonomian Indonesia dengan menjadi pelopor penyedia jasa keuangan digital terintegrasi. Seterusnya, MNC Capital akan terus tumbuh dan memberikan kontribusi maksimal melalui sinergi dan digitalisasi. Tim Liputan iNews melaporkan.